Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Sri Setioningsih. Kalian bisa memanggil saya Bu Ning. Saya mengajar IPA di kelas 7 di SMP Negeri 2 Muara Badak. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami di SMP Negeri 2 Muara Badak. Kali ini mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1, bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi yang dipelajari adalah penyelidikan IPA pada pertemuan pertama. Buku yang dipakai adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam atau buku IPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan keterampilan proses dan metode ilmiah penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA dan objek yang dipelajari dalam IPA. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, kalian tahu tidak kepanjangan dari IPA? Ada yang tahu? Ya, benar. IPA kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan alam di sekitar kita. Kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Ya, di sekitar kita terdapat makhluk hidup. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Selain manusia, tumbuhan, dan hewan, terdapat makhluk hidup yang lainnya, seperti bakteri, juga virus. Selain makhluk hidup, terdapat juga makhluk tak hidup seperti udara, tanah, air, dan matahari. Yang saya sebutkan tadi adalah objek-objek dalam IPA. Jadi, objek IPA dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah objek biotik. Yang kedua adalah objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk atau benda yang tidak hidup. Lalu, bagaimana cara kita mengamati objek-objek IPA tersebut? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Ada 3 langkah penting untuk melakukan suatu pengamatan. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga komunikasi. Pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati dengan bantuan indera atau panca indera dan alat peraga. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi adalah kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, komunikasi. Hasil pengamatan dapat dikomunikasikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan kurva. Baiklah, untuk lebih jelasnya, lakukanlah kegiatan berikut untuk melatih pengamatan alam di sekitarmu. Hasil pengamatan dalam bentuk deskripsi. Bisa kalian lihat gambar ini? Ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, benar. Ini adalah gambar seorang wanita. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, ini namanya adalah artis Ayu Ting Ting. Silahkan diamati. Bagaimana tinggi badannya? Bagaimana warna rambutnya? Bagaimana warna kulitnya? Bagaimana bentuk hidung dan bentuk matanya? Sudah? Ya. Untuk tingginya sekitar 160 cm. Sedangkan warna rambutnya berwarna hitam. Kemudian warna kulitnya berwarna putih. Sedangkan matanya berbentuk sipit. Ya, selanjutnya kegiatan selanjutnya adalah mengamati bentuk daun. Silahkan kalian amati bentuk daun ini berdasarkan tulang daunnya. Ya, ada 4 gambar. Silahkan. Yang pertama, bentuk daun yang pertama adalah melengkung. Bisa kalian lihat gambarnya bentuk daun melengkung.
Oke. Sekarang bentuk daun yang kedua. Bentuk daun yang kedua adalah menyiring. Ini lihat contohnya bentuk daun yang kedua. Baik. Sekarang bentuk daun yang ketiga. Bentuk daun yang ketiga itu menjari. Ini bentuk daun yang ketiga menjari. Bisa kalian lihat. Sekarang sudah. Bentuk daun yang keempat. Bentuk daun yang keempat adalah bentuk daun sejajar. Sudah? Bisa kalian pahami? Baik. Baiklah, selanjutnya kalian bisa mengamati gambar yang ini. Ini adalah gambar kembang sepatu. Bisa kalian sebutkan bagian-bagian dari gambar ini? Ya. Bagian-bagian dari gambar ini adalah yang pertama, ini kalian lihat ada tangkai, kemudian ada kelopak, kemudian ada mahkotanya, ada juga benang sari dan putih. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, kalian dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyelidikan IPA, maka kita harus memiliki keterampilan proses atau metode ilmiah, yaitu mengamati, inferensi, dan mengkomunikasikan. Kesimpulan keduanya adalah kegunaan mempelajari IPA dan objek IPA yaitu 1. Memahami berbagai hal di sekitar kita. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah berpikir logis secara sistematis. Sekian dulu untuk materi pelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.